Di antara hikmah disyariatkannya haji dan umrah adalah untuk membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa sehingga mampu dan layak menerima kemuliaan Allah Ta'ala di akhirat. Di akhirat kelak berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man hajja hadal bait atau man hajja hadal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubika yawma waladathu ummuh. Orang yang melaksanakan haji ke Baitullah lalu dia tidak bersenggama dan tidak, sebenarnya makna rafath ini adalah mengucapkan kalimat syahwat ya, dan tidak berbuat kefasikan atau kejahatan, maka dia keluar bebas dari dosa-dosanya, bersih atau bersih seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1819 dan Imam Muslim nomor 1350. Tentu hikmah ini banyak sekali ditulis oleh para ulama ya, tidak kurang dari 20 sampai 30 hikmah dalam masalah haji dan umrah. Saya akan coba sebutkan apa yang saya terlintas. Yang pertama sekali adalah agar semua orang beriman melihat secara langsung Baitullah atau Ka'bah. Karena memang pada saat awal diperintahkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Ibrahim alaihissalam, maka perintah Allah kepada Ibrahim, panggillah manusia untuk mengerjakan haji. Sampai Ibrahim alaihissalam berkata kepada Jibril, "Wa ma yablughu sauti?" Sampai di mana suaraku bisa memanggil manusia nih? Maka Jibril mengatakan, tugasmu hanya menyampaikan saja. Ibrahim AS pergi ke salah satu gunung tertinggi di Arafah. Kemudian beliau mengangkat suaranya untuk memanggil orang haji. Maka datanglah orang-orang pada saat itu haji. Suara Ibrahim AS disampaikan oleh Allah kepada semua orang beriman di pelosok muka bumi ini. Maka memang di sini dipanggil untuk datang melihat Baitullah sebagai kesaksian bahwa saya memang ada rumahnya Allah di muka bumi. Dan ini bukan baru kita, umat Muhammad SAW. Seluruh umat-umat sebelum kita mengetahui tentang Baitullah ini. Disebutkan dalam buku-buku sirah atau sejarah bagaimana awal tersebarnya agama Yahudi di Jazirah Arab. Itu disebabkan karena ada satu orang namanya Tabban As'ad. Orang ini Raja Yaman. Dia suka berdagang, bisnis. Kemudian dia pernah mampir ke kota Madinah, membawa anaknya di sana karena anaknya juga suka berbisnis. Terjadilah interaksi bisnis antara anaknya dia sama orang-orang Mekah. Setelah selesai terjadi transaksi, maka Tabban ini meninggalkan anaknya di sana, dan anaknya ternyata cekcok dengan masyarakat Madinah, terbunuhlah dia, ribut dengan masyarakat, terbunuh. Tabban marah, dibentuk pasukan besar dari Yaman menuju ke Madinah. Lalu dia mengepung Madinah, terjadi peperangan. Pada saat itu dia sempat kagum dengan penduduk Madinah, karena dia belum pernah menghadapi peperangan seperti peperangan menghadapi masyarakat Madinah yang nanti setelah Nabi SAW lahir menjadi kaum Ansar, gitu kan? Orang-orang yang mulia. Jadi mereka pagi hari sampai siang itu bertempur, berperang sama musuhnya. Tapi di sore hari dan malam hari mereka mengirimkan obat dan makanan buat musuh-musuhnya. Ya. Tapi itu tidak mengoyahkan niatnya. Sampai keluar dua pendeta Yahudi dari Madinah, dari dalam Madinah, lalu menanyakan, wahai raja, apa yang anda inginkan? Dia bilang, saya ingin hanguskan bumi kota ini dan menghukum penduduknya. Kenapa anak saya dibunuh? Maka kedua pendeta itu mengatakan, anda tidak akan bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini adalah mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi. Apa yang kau maksudkan dengan Nabi? Ditanyalah agama Yahudi, dijerangkanlah oleh kedua pendeta tersebut. Dan mereka kedua pendeta itu mengetahui yang akan hijrah adalah Nabi SAW. Intinya pada saat itu Tabban As'ad masuk agama Yahudi, menganut agama Yahudi pada saat itu. Kemudian dia mengajak kedua pendeta ini menuju ke Yaman dengan tujuan agar negeri Yaman bisa meninggalkan penyembahan api pada saat itu. Menuju ke Yaman, rupanya mereka melewati Mekah. Karena kalau kita petahkan Jazirah Arab, Madinah itu ada di utara Jazirah Arab, di bawahnya ada Mekah, di bawah sekali di selatan ada Yaman. Berarti orang kalau dari Madinah mau ke Yaman melewati Mekah. Ya. Zaman dulu jalurnya begitu. Walaupun sekarang juga tetap seperti itu, cuma mungkin jalur pesawat cukup banyak sekarang ya, atau jalur darat. Tapi zaman dulu jalur setapak, itu padang pasir.
Memang cuma dari jalur Madinah ke Mekah. Makanya dulu orang-orang Mekah pun kalau berdagang ke negeri Syam pasti melewati Madinah. Kafilah-kafilahnya ditahan oleh kaum muslimin, gitu kan. Mereka cerita teman-teman sekalian, sampailah di Mekah, kemudian ada suku namanya Huzail. Suku ini tidak menyukai penduduk Yaman, tidak suka juga. Berarti penduduk Yaman Tabban As'ad tidak menyukai juga penduduk Mekah, selalu ribut. Maka mereka datang kepada Tabban sambil mengatakan, wahai raja, maukah anda harta yang banyak dan tidak ada kekuatan yang bisa melawan anda? Kata Tabban, tentu saja. Lalu mereka mengatakan, di dalam kota ini di Mekah ada satu rumah, maksudnya Ka'bah. Di bawahnya banyak tertimbun harta. Memang zaman itu orang-orang karena memuliakan Ka'bah, walaupun mereka menyembah berhala, tapi mereka banyak yang mendatangkan emas, taruh di dalam Ka'bah, ada yang menimbunnya di dalam Ka'bah. Jadi banyak sekali perhiasan-perhiasan di situ. Maka Tabban Asad mengatakan, tentu saya mau. Disiapkanlah pasukan, waktu lagi gemuruh pasukan disiapkan. Kedua pendeta Yahudi ini lalu mengatakan, anda mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Mekah. Ini katanya di sini ada satu rumah, banyak perhiasan, masyarakatnya lemah, saya bisa ambil. Maka kata kedua pendeta tersebut dalam riwayat-riwayat yang sahih dalam sirah, ya, bahwasanya sesungguhnya anda dapat berita dari mana? Kata Tabban Asad, dari suku Huzail. Maka kata kedua pendeta tersebut, sungguh Huzail tidak mau untuk anda kecuali kehancuran. Gak bisa buat apa-apa. Kami tidak pernah mengetahui, ini saksi bahasan kita, kami tidak pernah mengetahui ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Jadi kedua pendeta Yahudi ini memberikan kesaksian tentang Ka'bah rumahnya Allah. Jadi bukan cuma kita sekarang. Memang rumah ini sudah dikenal dari zaman dulu, gitu. Bukan baru sekarang. Dan ini sebuah kesaksian yang pasti mereka tahu. Maka Tabban Asad bertanya, lalu apa saran kalian? Kata kedua pendeta tersebut, tawaflah di situ. Lalu kata Tabban Asad, kalian kenapa tidak ikut? Kalian juga ikut kepada saya. Kata mereka berdua, kami adalah pendeta, kami tidak mungkin tawaf di situ sementara ada berhala-berhala. Maka Tabban Asad pun masuk, tawaf, dia tertidur dekat Ka'bah, lalu dia mimpi dia memberikan kiswah atau kainnya Ka'bah. Maka dia pun memberikan kain katun dari Yaman. Kemudian hari kedua dia mimpi dia berikan kain yang lebih baik, maka dia terus memberikan kain. Maka terjadilah pada saat itu penetapan kiswah Ka'bah sampai hari ini. Karena di zaman Nabi SAW, Nabi tidak mengubah sistem itu, ya. Tapi saksi bahasan kita, Ka'bah ini bukan cuma kita yang tahu, orang Yahudi tahu, orang Nasrani tahu kalau itu Baitullah. Jadi hikmah yang sangat luar biasa adalah datang melihat Baitullah itu sebuah ibadah tersendiri. Sampai Ibnu Hazm rahimahullah, salah satu ulama dari Spanyol, itu beliau berkata, ini fatwa beliau dalam masalah fikihnya, ya. Beliau mengatakan kalau orang berada depan Ka'bah, ya, maka yang dianjurkan adalah pada saat dia sholat dia lihat ke Ka'bah, bukan lihat ke tempat sujudnya. Ini pendapat beliau Ibnu Hazm. Walaupun umumnya jumhur ulama mengatakan tidak, tetap saja kita jalankan sunnah Nabi untuk melihat ke tempat sujud. Tapi karena ingin memuliakan Ka'bah dan melihatnya, sampai beliau mengatakan kalau depan Ka'bah itu dalam fikihnya, dan itu diamalkan pada saat itu oleh banyak orang, ya, sampai sekarang pun masih ada yang menerapkan fikih Ibnu Hazm, maka mengatakan melihat Ka'bah. Dan kita disunnahkan oleh Nabi SAW kalau lihat Ka'bah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Berarti melihatnya saja sebuah ibadah, membaca sesuatu, ya. Jadi ini hikmah yang luar biasa. Kemudian hikmah yang lain, yang kedua adalah bergabungnya kita atau mengamalkannya kita, atau membuktikan dulu. Yang kedua itu membuktikan dulu bahwasanya memang Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terbukti ada maqam Ibrahim, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Di dekat Ka'bah itu ada tanda-tanda kebesaran yang nyata, bekas pijakan kaki Ibrahim. Kalau Ka'bah betul yang dibangun ini adalah di Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim. Makanya sampai semua orang yang tawaf, ya, umrah ataupun haji, disunnahkan setelah tawaf sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Untuk mengenang itu memang khusus. Nabi Ibrahim AS pada saat bangun Ka'bah, beliau setiap kali habis bangun mundur ke belakang untuk memastikan bangunannya sudah rata atau belum. Kemudian juga terbuktinya adanya air yang sangat mulia, Zam-Zam, yang sudah masyhur. Di antara hikmah adalah meminum langsung Zam-Zam dari sumbernya, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang minum Zam-Zam langsung dari Masjidil Haram,
Maka Zam-Zam itu mengandung dua manfaat besar. Manfaat yang pertama adalah manfaatnya sebagai air Zam-Zam yang memang Allah berikan di situ kalau minum mustajab doa dan bisa mengenyangkan, ya bisa menggantikan fungsi makanan. Juga Zam-Zam ini setiap saat mendengarkan atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran pada saat sholat 5 waktu. Jadi seperti air yang diruqyah. Maka mengkonsumsi langsung dari Masjidil Haram itu berbeda. Punya hikmah-hikmah yang luar biasa. Gitu. Dan kita jadi tahu juga ternyata memang Zam-Zam ini sebuah keajaiban. Karena sampai sekarang saya pernah baca sendiri penelitiannya itu. Dan sampai sekarang pemerintah Saudi juga menyebarluaskan. Sumur Zam-Zam itu punya keunikan. Setiap hari dikuras banyak sekali. Berapa miliar orang yang minum. Penduduk Mekah saja kalau minum dari satu sumur secara rasional habis sumur itu. Kalau satu kota minum dari satu sumur, jumlahnya jutaan orang, habis. Bagaimana dengan seluruh dunia? Tidak berhenti-berhenti orang datang dari seluruh dunia. Jutaan orang. Masjidil Haram sekarang makin diluaskan, makin banyak orang. Uniknya air Zam-Zam itu kalau lagi dikuras diambil, dia hanya turun sampai titik tertentu saja. Saya pernah lihat sendiri itu. Dipasang di museum di Mekah. Jadi sumur Zam-Zam diibaratkan tingginya sekian meter, saya tidak ingat sekarang. Air Zam-Zam itu selalu kalau dikuras hanya turun sampai titik tertentu, sampai dikasih warna di sumur itu. Ada foto-fotonya juga, dikasih warna. Yang uniknya sebanyak apapun air Zam-Zam dikuras tidak pernah turun dari garis itu. Tidak pernah sampai ke mata airnya langsung. Dan dalam hitungan menit saja, kalau sudah berhenti dikuras, dia akan naik dan sampai garis tertentu saja. Tidak pernah meluap, tumpah. Selalu naik, jadi selalu ada di antara dua ini saja. Itu nggak mungkin terjadi. Sebuah kejadian yang memang di luar akal manusia yang membuktikan itu adalah ada campur tangan ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sendiri punya hikmah. Karena orang haji dan umrah pasti akan konsumsi ini. Yang keempat hikmah yang diambil juga oleh para ulama adalah bertemunya antara muslim sama muslim yang lain. Jadi kita pada saat umrah, kita pada saat haji, kita jadi sadar bukan cuma kita orang Islam ini. Sebelah kita tawaf ada orang hitam, sebelah kita ada orang bule, sebelah kita ada orang Arab, ada orang Melayu, semuanya ada. Dan ternyata kita tidak sendirian. Dan umat ini umat yang bergerak. Jumlahnya selalu banyak. Berarti menandakan agama ini juga agama yang benar. Penganutnya makin banyak gitu kan. Makin disoroti, makin ditekan, makin disebarkan berita negatif, makin banyak. Dan sudah ada pengakuan, penelitian secara internasional kalau agama yang paling berkembang adalah Islam. Dan kita sebagai orang Islam tidak perlu ragu dengan masalah itu. Ada penelitian, tidak penelitian kita sudah yakin. Bahkan di akhir zaman nanti kata Nabi SAW tidak ada rumah kecuali akan menganut Islam. Baik dalam keadaan mulia, dia mau terima atau dia terhina. Dan tidak mau masuk Islam di zaman Nabi Isa AS turun nanti, itu terima Islam atau dibunuh. Semua seluruh dunia ini akan menjadi Muslim. Ya, itu juga hikmah yang luar biasa. Kemudian adanya kesetaraan, hikmah yang lain, yang kelima. Pada saat orang lagi di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, atau lagi tawaf, laki-laki semua pakai baju yang sama. Mau presiden, mau masyarakat biasa, sama bajunya. Dianjurkan untuk tidak berjahit. Kalau laki-laki, warnanya putih. Kita tidak bisa bedakan mana presiden, mana pedagang, mana ini. Kecuali mungkin cuma menggunakan nama travelnya. Tapi pada saat tawaf, pada saat sa'i, gitu kan. Paling jauh sekarang, kalau ada tamu-tamu kerajaan, itu cuma dijaga oleh polisi, tapi tawaf tetap di tempat yang sama. Gitu kan. Maka ini menandakan juga ada kesetaraan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan. Dan terlalu banyak hikmah yang kita bisa ambil tentunya dari masalah haji dan umrah. Walaupun di sini boleh menyebutkan satu hikmah. Di antara hikmahnya adalah pembersihan dosa yang terjadi kalau orang haji dengan syarat tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi teman-teman kalau pilih travel haji dan umrah ini teliti benar. Ya. Jangan asal umrah dan haji. Sayang sekali. Saya lihat kadang-kadang pada saat saya balik umrah itu saya temukan orang di pesawat ya, atau di sana seperti tidak ada sesuatu ruh keimanan yang didapatkan. Karena tetap di sana pacaran, tetap di sana lakukan kemaksiatan, tiba dari umroh membuka aurat lagi dan segala macam hal yang terjadi. Padahal sebenarnya ada tujuan-tujuan utama. Dan Anda kalau hadir sini punya travel haji dan umroh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya menjadikan itu ajang dakwah.
Karena orang berangkat haji dan umroh itu jiwanya siap untuk didakwahi. Beda dengan orang kalau tidak sedang berangkat. Dia ingin bertobat, dia ingin ya untuk berubah, dia ingin ibadah. Ya, bahkan saya tahu sendiri orang yang pernah ikut umroh bersama kami, kata dia masih jarang sholat di Indonesia. Alhamdulillah selama umroh dia sholat, dan alhamdulillah insya Allah saya berharap setelah dia pulang pun komitmen dia akan menjaga sholat itu. Jadi pada saat itu jiwa sangat siap untuk didakwahi. Harusnya ini ditunggangi dengan baik.